Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami boleh ada saat ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menyegarkan, menguatkan iman kami, supaya kami tetap menaruh harap kepadamu Tuhan. Ada kepastian di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau mengurapi hamba-Mu, Kau memberkati firman yang kami baca dan kami dengar, supaya iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya akan memberi judul Kebangkitan Yesus Kristus memberikan 3 harapan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3, mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus Kristus dikatakan Tuhan karena ada 3 alasan. Yang pertama, Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Yang kedua, Dia telah bangkit pada hari ketiga. Ada orang mati tapi tidak bisa bangkit. Ada orang mati bisa bangkit mungkin karena dia mati suri. Tetapi Yesus tidak hanya mati dan bangkit. Dia naik ke surga, disaksikan oleh 120 muridnya. 40 hari setelah kebangkitannya dari kematian, Dia naik ke surga. Itu menandakan bahwa Dia adalah Tuhan. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada pemuka-pemuka agama pun yang menyamai seperti Yesus. Dia mati, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Ada orang mati, bangkit, tapi tidak naik ke surga. Dia mati kembali untuk selama-lamanya, tidak bangkit. Yesus mati, bangkit, tapi Dia naik ke surga. Yesus bukan sekedar guru, tokoh agama, ataupun nabi. Tetapi Dia benar-benar Allah. Dia berinkarnasi menjadi manusia dengan suatu misi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus itu adalah Allah. Allah yang menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Firman Tuhan katakan Dia mengosongkan dirinya menjadi seorang manusia. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa umat manusia. Semua itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Perhatikan hal berikut. Ada orang yang mau mati karena kesalahannya sendiri. Itu sebagian besar manusia tentu melakukan hal seperti ini. Dia mau mati untuk kesalahannya sendiri. Jadi karena kesalahannya sendiri dia mati, pantas dia memperoleh kematian itu. Mungkin karena dia dihukum, karena dia melakukan pelanggaran. Kemudian ada orang yang mau mati karena orang yang dicintainya, karena orang yang dikasihinya, mungkin pacarnya, istrinya, kekasihnya, anaknya, atau orang tuanya. Atau juga bahkan ada orang yang mau mati karena orang yang ditakuti oleh dia. Karena itu bosnya, pimpinannya, dia takut, dia mati karena pimpinannya itu. Jadi dia takut, matinya karena takut. Namun tidak ada seorang pun yang mau mati untuk orang-orang yang tidak dia kenal. Ada tidak orang yang mau mati bagi orang yang tidak dia kenal? Tidak ada tentu. Bahkan orang-orang yang sudah menyalibkannya, orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada dia, tentu saja orang yang seperti ini sangat langka. Mungkin dikatakan tidak ada satupun. Hanya Yesus saja yang mau berkorban bagi kita sekalian, manusia berdosa, agar kita diselamatkan. Ini bukti bahwa Yesus begitu mengasihi kita. Manusia yang berdosa, yang seharusnya dihukum karena perbuatan dosa kita, karena pelanggaran kita. Tapi Yesus mau mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kembali, bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu memberikan 3 harapan. Yang pertama adalah harapan secara jasmani. Kebutuhan manusia di dalam kehidupannya secara jasmani, yaitu seperti makan, minum, seperti yang kita makan sehari-hari. Kemudian kebutuhan akan pakaian, rumah, tempat tinggal, pendidikan, ya, sekolah, dan sebagainya, itu sangat diperlukan. Tentu semua orang memerlukan itu. Beberapa orang ada yang terikat dengan hal-hal jasmani seperti ini. Sehingga dalam fokus hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan jasmaninya. Bagaimana supaya dia mendapatkan berkat-berkat untuk jasmaninya.
Sehingga tak heran orang-orang seperti ini di dalam doanya yang dia panjatkan adalah bagaimana supaya dia diberkati. Ego kepada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memperoleh lebih banyak lagi, kebutuhan-kebutuhannya itu bisa dipenuhi bagi dia. Tentu saja hal ini tidak salah sepenuhnya. Terhadap hal ini Allah sudah berfirman, ya, terhadap kebutuhan jasmani ini. Dikatakan bahwa jangan khawatir. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan 26 di sana dituliskan, karena itu aku berkata kepadamu, Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa hidup kita itu jauh melebihi daripada burung-burung di udara, bunga-bunga di padang. Itu Tuhan lebih menghargai hidup kita. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir terhadap hal itu. Hidup kita saat ini jauh lebih penting. Tadi dikatakan bahwa hidup kita ini jauh lebih penting dibandingkan kebutuhan-kebutuhan itu. Bukankah saat ini kita masih bisa hidup, masih bisa tertawa, masih bisa bernafas? Hal itu menandakan bahwa Allah itu memelihara hidup kita, bahwa Dia senantiasa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita, sehingga saat ini kita masih tetap bisa berjalan, masih bisa tetap hidup dalam keadaan sehat, dipelihara oleh Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan harapan bahwa Dia pasti akan memelihara hidup kita, karena Dia hidup dan berkuasa atas kehidupan kita. Jadi kebangkitan Yesus Kristus membawa harapan kepada jasmani kita. Yang kedua adalah harapan jiwani. Jiwani manusia merupakan hal yang berhubungan dengan emosi, keinginan, perasaan, ketenangan batin, dan sebagainya. Sebagian orang bermasalah dengan hal-hal tersebut. Tidak sedikit di antara mereka yang menjadi gila karena stres. Bahkan ada juga yang bunuh diri, nekat menggantung diri, nekat lompat dari apartemen, dari mall. Karena apa? Karena mereka bermasalah dengan kebutuhan jiwaninya. Mereka punya suatu permasalahan yang tidak bisa dipenuhi oleh mereka, tidak bisa diatasi, sehingga mereka mencari jalan pintas. Yesus Kristus memberikan satu solusi kepada kita. Matius 11 ayat yang ke-28, nanti Anda bisa baca. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah tawaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Suatu solusi bagi kita yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, yang letih lesu, seolah tidak berdaya, tidak bergairah hidup karena beratnya tekanan, intimidasi, jenuh, kesepian, putus asa, kegagalan, menerima cemoohan, bullying, dibully oleh banyak orang, dan sebagainya. Kita kadang-kala merasa putus asa, seolah-olah ingin mengakhiri hidup. Inilah persoalan yang dihadapi oleh manusia. Persoalan seringkali bahkan mungkin menimpa kita. Tetapi kita harus lihat bahwa Tuhan Yesus memberikan solusi kepada kita. Dia menawarkan solusi kepada kita, ajakan untuk datang kepada Dia, supaya kita memperoleh kelegaan, supaya kita bisa terbebas, lepas dari pergumulan-pergumulan, penderitaan jasmani jiwani kita. Jangan berputus asa dalam menjalani hidup ini. Jangan sekali-kali kita memikirkan jalan pintas untuk mengakhiri hidup, sekalipun beban dan pergumulan yang kita hadapi itu terlampau berat. Ya, mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kita minta kepada Tuhan Yesus, kita berdoa agar Dia memberikan kekuatan yang baru, semangat dan urapan yang baru, supaya kita tetap optimis, supaya kita tetap bangkit dan bergairah di dalam Tuhan. Kita menang mengatasi persoalan-persoalan jiwani kita. Ya, memang masalah jiwani ini tidak bisa kita begitu saja melewatinya. Ada pergumulan yang berat yang harus kita lewati, yang harus kita jalani, bahkan mungkin terasa berat, seolah-olah kita tidak bisa mampu melaluinya.
Namun ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada kita, kita bisa melewati semuanya. Dan ketika kita sudah melewati itu, kita baru berkata, oh luar biasa, Tuhanku Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah sumber solusi jawaban atas setiap pergumulan hidup kita. Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa dia sudah menang, mengalahkan tekanan, cemoohan, intimidasi, dan siksaan dari para musuh-musuhnya. Bagaimana kita bisa melihat ketika dia disalibkan, dia dianiaya, dipaku, dimahkotai duri, ditombak, ya. Tetapi Yesus melalui semua itu dan dia menang. Dia sudah bangkit. Itu sebabnya kebangkitan Yesus itu memberikan harapan kepada jiwani kita. Dia juga siap membantu memberikan harapan jiwani kita agar kita menang menghadapi pergumulan-pergumulan jiwani kita. Harapan yang ketiga adalah harapan rohani. Rohani manusia merupakan inti kehidupan dari manusia, ya, di dalam rohnya. Karena hidup manusia itu ada pada rohnya. Beberapa orang, ya, bergumul terhadap rohaninya. Mereka mencari keselamatan, berusaha mencari keselamatan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan mendirikan agama A, B, C, dan semua. Ada berbagai macam agama di dalam dunia ini. Kalau kita lihat, tujuannya adalah untuk mencapai keselamatan. Bahkan ada orang yang mengatakan ada banyak jalan menuju Roma, sehingga mengatakan, oh kalau mencapai keselamatan ada banyak cara yang bisa ditempuh. Ada juga yang melakukan meditasi, menyiksa diri, asketese, menyiksa diri, menghadap ke matahari supaya matanya buta. Tujuannya supaya dia selamat. Ada yang juga memberi sedekah, beramal, banyak beramal supaya dengan perbuatan baiknya ini dia memperoleh keselamatan. Ya. Ada juga bahkan yang sampai mengorbankan nyawa manusia, nyawa orang lain demi untuk keselamatan dirinya. Namun pertanyaannya, apakah semua yang mereka lakukan itu mereka bisa memperoleh keselamatan? Tentu saja tidak. Kebutuhan rohani manusia hanya dapat dipuaskan dengan tentu saja hal-hal rohani juga. Misalnya dengan cara membaca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari secara teratur. Mengadakan mesbah doa di keluarga kita, ya. Bergiliran membaca ayat Alkitab. Seperti yang kami lakukan di keluarga, kami mengadakan waktu jam 8 malam, ya, bersama-sama istri dan anak-anak. Masing-masing bergiliran 5 ayat sampai 5 pasal. Bergiliran. Kemudian salah satu orang bergiliran, hari ini si A yang berdoa, besok si B, si C, dan seterusnya bergiliran. Nah, ini akan menumbuhkan iman kita, rohani kita makin kuat, makin dewasa di dalam Tuhan. Kemudian juga dengan cara kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita menjalin keintiman dengan Tuhan. Semakin kita intim, semakin kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak salah dalam melangkah. Supaya kita tidak tersesat di dalam kehidupan ini. Supaya kita tidak cepat merasa bosan. Merasa putus asa. Bahkan merasa seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Dengan kita berdoa secara teratur juga, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu ada dan dekat dengan kita. Dia senantiasa memberikan kekuatan yang baru, kesegaran di dalam roh kita, supaya kita tetap bangkit. Sekalipun kadangkala kita terjatuh, sekalipun kadangkala kita gagal, tapi kita bisa mengalami kemenangan. Kemudian dengan cara beribadah, agar satu dengan yang lain kita saling menguatkan dengan saudara seiman, saling memberikan satu masukan, kesaksian, menguatkan, mendukung, mensupport. Ini dipentingkan. Tujuan dari semuanya itu adalah agar rohani kita bertumbuh dan kita bisa bergairah lagi di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 dicatat bahwa firman Tuhan mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, ini ayat firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Bahkan di dalam Yohanes juga mengatakan, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tanpa melalui Yesus Kristus.
hanya satu-satunya jalan kehidupan. Jalan menuju kepada keselamatan yaitu di dalam Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan harapan rohani bahwa ada jaminan kalau kita nanti sudah mati, kita akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Bahkan jaminan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat kedua, nanti Anda bisa baca, dikatakan bahwa Allah memberikan tempat bagi kita di sorga. Yesus sudah memberikan tempat bagi kita di sorga, supaya pada waktu kita meninggal, kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga, di dalam tempat yang indah bersama dengan Dia. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan harapan bahwa kita juga sekalipun suatu saat nanti akan mati, tapi kita akan beroleh kebangkitan bersama dengan Dia. Ada harapan di dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong kita supaya kita tetap setia kepada Dia, memberitakan Injil, menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa Dia sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.
Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami, menolong kami. Ada kuasa kebangkitan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang ajaib dan luar biasa. Oleh karena itu kami punya pengharapan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Bapak, kami mengucap syukur walaupun kami terus sampai hari ini masih beribadah di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap keluarga kami. Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang selalu menolong kami dalam segala hal. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami persoalan atau masalah, khususnya di dalam masalah keuangan ya Bapak. Dalam nama Yesus ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kami semua boleh percaya bahwa kami tidak akan pernah kekurangan. Tuhan yang selalu menolong kami di dalam segala hal. Kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami terus berharap kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan yang selalu memberkati kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk segala kebaikan Tuhan, untuk firman-Mu, untuk segala kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami Tuhan belum bisa beribadah sampai hari ini bersama-sama, tetapi kami percaya kehidupan kami senantiasa boleh memancarkan kasih dan kebaikan Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan yang selalu menolong kami. Dalam keluarga kami Tuhan saat ini, Tuhan juga yang memberkati kami semua, sehingga kami semua boleh mengalami kasih dan kemurahan Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Beri pada setiap jemaat yang ada saat ini Tuhan, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya Allah yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian angkat tanganmu, terima berkat yang datang dari Tuhan saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan serta pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati.